Assalamualaikum. Penghasilan di bawah 60 juta. Sebelum membahas cara mengisi SP setahunan, dimohon untuk klik, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak tertinggal informasi jika ada video terbaru. Penasaran bagaimana tutorialnya? Mari disimak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sebelum menginput SPT di link DJP Online, kita siapkan dulu bahan untuk penginputannya sebagai dasar penginputan, yaitu Form A2 untuk Dens, Nani, dan Polri. Ini adalah Form A1, yaitu untuk pegawai swasta, tetapi ada kesamaan untuk poin-poin pengisiannya. Berikut saya jelaskan tentang Form A1 ini. Untuk bagian atas adalah nomor pemotong pajak. Sedangkan untuk bagian bawah adalah NPWP pajak pemotong dan nama pemotong pajak. Di bawahnya lagi diisi identitas wajib pajak seperti karyawan, NES, TNI, dan Polri, yaitu berisi PAUP, NIK, nama, dan alamat. Yang paling penting adalah bagian ini berisi status kawin atau tidak kawin dan jumlah tanggungan keluarga untuk PPKP. Untuk pengisian harus disesuaikan karena jika salah akan terjadi selisih. Kemudian scroll ke bawah, maka akan terlihat penghasilan kotor atau bruto selama 1 tahun. Penghasilan bruto ini yang nantinya akan diinputkan. Untuk gaji di atas 60 juta berbeda karena di bawah 60 juta PPh pasal 21 nihil atau 0. Contoh di sini, penghasilan brutonya Rp50.464. Ini termasuk di bawah 60 juta. Seperti yang sudah dijelaskan, pengisiannya akan berbeda dengan yang di atas 60 juta. Untuk di bawah 60 juta menggunakan 1770 SS. Kita lihat di poin pemotongan PPh pasal 21, karena di bawah 60 juta, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, isinya adalah 0. Form paling bawah adalah identitas pemotong. Itulah penjelasan tentang form-form A1 atau A2. Sekarang kita akan mengisi form A1 atau A2 ke website DJP Online. Buka browsernya, yang perlu diperhatikan adalah email yang sudah didaftarkan ketika pertama kali registrasi DJP Online. Sebelum membuka website DJP Online, kita buat tab baru untuk membuka email, karena verifikasi akan masuk ke email ketika kita menginput di SPT. Selanjutnya, klik di menu untuk membuka email. Kemudian ke tab awal untuk masuk ke website DJP Online. Langkah selanjutnya, ketik DJP Online di kolom pencarian pada browser untuk membuka website DJP Online, kemudian tekan Enter pada keyboard komputer atau laptop. Setelah terbuka, akan muncul DJP Online pada browser, selanjutnya kita klik untuk membuka website. Setelah terbuka, maka akan muncul berupa pengumuman. Kemudian kita tutup untuk ke halaman login. Kolom bagian atas akan diisi NPWP wajib pajak atau pegawai yang akan mengisi SPT tahunan. Kita inputkan nomor pokok wajib pajaknya. Kemudian isi kolom kedua dengan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, isi kolom sebelah kanan berdasarkan angka atau huruf berdasarkan tampilan di sebelah kanan. Setelah selesai, klik login. Setelah login, akan terbuka warning untuk mengubah profil. Klik OK untuk masuk ke menu ubah profil.
Klik ubah profil. Klik ya. Ini juga klik ya. Silakan diisi jika akan merubah nomor ponsel atau email. Begitu juga dengan alamat untuk disesuaikan dengan kartu identitas diri Kolom atau yang KTP. bisa Dirubah hanya nomor ponsel, email, dan alamat. Setelah selesai, klik ubah profil. Klik ya. Selanjutnya ke menu lapor. Setelah terbuka, klik e-filing. Maka akan terlihat laporan SPT tahun lalu. Untuk mengisi laporan terbaru, klik menu Buat SPT. Setelah terbuka, kita akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan pertama. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apakah Anda suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena kita mengisi kurang dari 60 juta, maka pilih ya. Maka akan muncul 1770 SS, kemudian klik. Pilih tahun periode laporan, contoh tahun 2020. Pilih normal, kemudian klik tombol selanjutnya. Maka untuk mengisinya disesuaikan dengan form A1. Pada form A1 di poin 8, jumlahnya adalah Rp50.460.604. Kemudian isi sesuai jumlah di form A1 tanpa menggunakan titik atau koma, yaitu angka 5, 0, 4, 6, 0, 6, 0, 4. Pengurangan kosong. Kemudian sesuaikan dengan form A1 supaya jumlah di akhir adalah 0. Klik berikutnya jika nilai akhirnya 0. Bagian ini dikosongkan saja. Klik berikutnya. Selanjutnya, kita diarahkan untuk mengklik tombol setuju yang terhadap hasil yang sudah kita isi. Klik setuju. Klik tombol selanjutnya. Kemudian akan muncul tampilan konfirmasi, di bagian ini nilainya harus nihil. Kemudian klik menu verifikasi. Kemudian muncul menu verifikasi dengan email atau SMS. Klik ya. Kemudian buka tab sebelumnya untuk membuka email verifikasi. Kemudian input kode verifikasi yang masuk ke email. Klik kirim. Muncul info, kemudian klik tombol tutup. Klik tombol puas. Klik menu arsip SPT untuk melihat hasil. Demikian video tentang cara mengisi SPT pajak di bawah 60 juta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.